Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati Tuhan. Jumpa kembali dalam seri pembahasan firman Tuhan bersama Allah di waktu fajar. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kasih dan kemurahan-Mu. Kami sudah menikmati akan pemeliharaan dan kasih Tuhan sehingga kami bisa bangun pagi dengan penuh sukacita. Sebelum kami memulai aktivitas sepanjang hari ini, kami akan merenungkan firman-Mu dan berkati firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Judul pembahasan firman Tuhan pagi ini adalah Israel kuno, contoh kepedulian Allah. Yehezkel 36 ayat 29 dan 30. Firman Tuhan berkata, Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Saudara yang diberkati Tuhan, prinsip-prinsip yang dibentangkan sebagai petunjuk kepada orang Israel harus diikuti oleh umat Allah sampai masa kesudahan. Kemakmuran sejati bergantung atas hubungan perjanjian kita dengan Allah selama-lamanya. Kita tidak akan dapat mengadakan pemanduan prinsip dengan jalan mengadakan persekutuan dengan orang-orang yang tidak takut kepadanya. Ada bahaya yang tetap bahwa orang-orang yang mengaku Kristen akan datang kepada pemikiran bahwa supaya dapat memengaruhi orang-orang duniawi, maka mereka sampai kepada suatu hal yang tertentu, mengadakan penyesuaian dengan dunia. Karena meskipun jalan yang seperti itu tampaknya dapat memberikan keuntungan-keuntungan besar, hal itu akan berakhir dengan kerugian rohani. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan membuat perjanjian dengan Israel bahwa jika mereka mau mematuhi perintah-perintahnya, Dia akan memberi mereka hujan dan waktunya. Tanah itu akan menghasilkan panen yang melimpah, dan pohon-pohon di ladang akan menghasilkan buahnya. Dia berjanji bahwa pengirikan mereka akan menghasilkan panen. Hasil panennya akan bertahan sampai waktu tanam, dan mereka akan makan roti mereka sampai kenyang dan tinggal di tanah mereka dengan aman. Tetapi jika mereka mengabaikan persyaratannya, Dia akan menganggap mereka tidak setia. Kutukannya datang atas mereka sebagai ganti berkatnya. Dia akan mematahkan kesombongan akan kekuasaan mereka, dan akan membuat langit di atas mereka seperti besi dan bumi seperti kuningan. Saudara yang diberkati Tuhan, mereka yang dengan egois menahan uangnya, tidak perlu heran jika tangan Tuhan akan menghamburkannya. Tuhan dapat menghabiskan sarana yang telah Dia pinjamkan kepada para penata layannya jika mereka menolak untuk menggunakannya bagi kemuliaan-Nya. Tuhan memberkati kita adalah doa dan harapan saya pagi ini. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan dengan perenungan firman Tuhan yang dapat memberikan satu inspirasi rohani bagi kami, bagaimana Tuhan sangat peduli akan umat-umatnya yang setia kepadanya, yang mendengarkan akan perintah-perintah dan menghidupkannya, sehingga janji berkat akan menjadi bagian dari umat-umat Tuhan. Apa yang mereka kerjakan, maka Tuhan akan berkati. Sebaliknya, jika mereka mau melawan Tuhan, maka ada saja yang Tuhan akan berikan untuk tidak menghasilkan. Bahkan apa yang Tuhan berikan bisa akan habis, lenyap seperti ditelan bumi. Terima kasih Tuhan dengan perenungan ini yang dapat memberikan satu pelajaran bagi kami umat-umat Tuhan untuk selalu tetap mengikuti kehendak. Terpujilah nama-Mu Tuhan di dalam nama Yesus,
Juru Selamat kami. Amin.